Welcome to Jari Pelawi Chess. Pertandingan balas dendam Ian Nevo versus Ding Liren tahun 2023. Pertandingan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pemikiran para juara berbeda langkah dengan apa yang kita pikirkan. Keagresifan Ian Nevo menunjukkan partai ini partai balas dendam. Buat para penikmat catur, ini kesempatan buat kita belajar memperhatikan kedua langkah yang dilakukan oleh pemain luar biasa ini. Langsung saja, Ian Nevo memegang bidak hitam dan Ding Liren memegang bidak putih. Ding Liren memulai dengan pion D 2 langkah dan Ian Nevo menaikkan kuda ke F6. Lalu pion C dinaikkan 2 langkah dan dibalas dengan pion E naik 1 langkah. Buat teman-teman, kalian harus aktif ya. Kalian tulis di kolom komentar ini pembukaan apa namanya. Nanti bagi siapa yang tepat, saya akan memberikan hadiah yang setimpal. Kali ini Ding Liren menaikkan pion H1 langkah, seolah mengabaikan pertukaran pion, dan dia menaikkan pion E 1 langkah. Dia bukan membiarkan pion C itu ya teman-teman, tetapi dia membuka jalur gajah yang ada di F1, sehingga pada posisi saatnya dia memakan pion C, gajahnya sudah aktif ke C4. Seperti yang saya katakan tadi, kali ini dia memakan pion dengan gajah, sekaligus mengaktifkan gajahnya di C4 ya teman-teman. Dan pion A dinaikkan Ian 1 langkah. Rokade pendek dilakukan Ding Liren dan dibalas dengan kuda ke C6. Ya, kuda juga naikkan ke C3. Kali ini serangan dilakukan oleh Ian Nevo menaikkan pion mengancam gajah dan gajah mundur ke D3. Kali ini gajah dinaikkan ke B7. Dan pion A dinaikkan 2 langkah, bermaksud untuk mengajak pertukaran pion ya. Tetapi Ian Nevo mengabaikan itu. Dia fokus ke pion mengancam kuda dan kuda bergeser ke E3. Teman-teman bisa perhatikan pion hitam ini ya, pion B dan pion C ini sebenarnya berbahaya nih. Ada peluang dari Ding Liren untuk memakan pion C dengan pion D ya. Tapi Ding Liren lebih memakan kuda dengan kuda, posisi skat, agar terjadi penumpukan pion ya, itu maksud dia. Karena kuda ini pasti akan dimakan dengan pion G. Sebenarnya menurut saya ini kesalahan ya teman-teman, karena pion C itu berbahaya itu. Posisinya rapat dengan pion B. 2 kali kesempatan tapi Ding Liren mengabaikan pion C-nya teman-teman. Dan sekarang pion C sudah kalian bisa lihat naik ke depan mengancam gajah. Dan ini menurut saya berbahaya pion B dan pion C ini teman-teman. Jika kalian perhatikan, gajah dipukul mundur dan sudah tidak aktif lagi ya. Perwira yang dimiliki oleh putih ini lebih posisi bertahan teman-teman. Apalagi Ian Nevo menggeser bentengnya ke jalur G ya. Di G8 sudah mengambil alih posisi jalur raja. Sementara teman-teman kalau perhatikan gajah Ian Nevo, gajah hitam itu yang ada di posisi B7 sudah mengarah juga ke pion pion G2, selaras dengan benteng yang ada di G8. Tips buat teman-teman, kalian harus berkonsentrasi ya. Setiap langkah yang saya beritahu itu kalian harus perhatikan. Apa yang saya sebutkan itu supaya jadi pembelajaran. Dan kali ini gajah dinaikkan seolah-olah memberikan gratis ya teman-teman. Padahal itu jika kalian melihat itu jelas-jelas tidak gratis, karena benteng mengepin posisi menteri dan raja. Jadi tidak mungkin posisi itu akan dimakan. Kali ini benteng bergeser dan pion diajak berlaga. Tapi Ding Liren tidak mau ya, karena gajahnya sudah terancam. Rajanya sudah bergeser, dia lebih mementingkan 2 langkah ke depan teman-teman. Itu pemikiran 2 langkah ke depan. Dan kali ini hitam Ian Nevo
melakukan langkah apa? Kalian bisa push. Ya, dia menurunkan kudanya ke C6 ya. Dan kali ini Ding Liren menaikkan gajah. Tadi mengancam benteng di posisi D8 ya, tetapi ditukar dengan benteng yang ada di jalur G. Kali ini posisi pion dimakan dengan kuda dan menteri terbang ke H5 mengancam pion F ya. 2 kali itu pion F7 diancam dengan menteri dan dengan kuda. Kita lihat pergerakan yang dilakukan oleh Yanepo, maksud saya oleh Ding Liren setelah kuda tadi memakan pion, dan kali ini pertukaran gajah dengan kuda sudah tidak ada lagi. Pion dimakan dengan gajah mengancam benteng C2. Perhatikan teman-teman, seperti yang saya bilang, pion B dan pion C yang dimiliki oleh Yanepo atau pion hitam itu berbahaya teman-teman. Kali ini benteng bergeser dan Yanepo menutup ya dengan gajah, tidak mau melakukan pertukaran benteng karena itu akan berfungsi pada saat ini terjadi pertukaran pion. Itu harus dimakan teman-teman. Terjadi pertukaran pion dan kali ini benteng juga diancam lagi naik ke atas. Nah, kalau teman-teman perhatikan itu benteng sudah tidak berdaya itu. Satu langkah lagi ini posisinya menjadi promosi ya. Menteri berusaha menghalau, mengambil jalur di C1. Pengancaman benteng ini mengakhiri pertandingan teman-teman. Pada saat pion E naik satu langkah mengancam benteng, dengan kata lain di sini Ding Liren menyerah. Kenapa menyerah? Coba kalian pikirkan atau pause. Jika teman-teman memperhatikan, posisi benteng ini tidak tahu lagi mau kemana ya teman-teman. Dia mau bergeser ke kiri, ke jalur C atau ke jalur B, sudah tidak bisa lagi, ada menteri dan ada juga gajah. Jika mundur ke D3 juga ada gajah. Ke D2 menutup pergerakan menteri yang ada di H6 teman-teman. Jadi pion bisa promosi. Tapi kalau teman-teman penasaran, kita akan lanjutkan jalannya pertandingan ini bila diteruskan ya. Kalau ada teman-teman yang masih penasaran juga, kalau teman-teman memang sudah mengetahuinya, saya rasa ini diketahui ya, karena ini yang terjadi. Benteng hanya bisa ke D2 atau ke D1. Bila ke D2 inilah yang terjadi, maka akan jadi menteri. Bila benteng ke D1, langsung aja dimakan oleh pion yang ada di C2. Sekalian promosi menjadi menteri. Dengan kata lain pertukaran ya, pion menjadi bertukar dengan benteng. Jika itu dimakan, maka akan bertukar. Itulah tadi sebabnya Ding Liren menyerah ya teman-teman. Mustahil baginya untuk bisa remis ataupun menang karena posisi sudah tidak mendukung lagi. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa komentar teman-teman. Tinggalkan jejak kalian. Thanks and God bless.